Ya, Bang, terkait Pak Pengacara izin, kami dari Media Headline, tujuan kami mengadakan apa namanya terkait pemberitaan yang beredar saat ini dengan terlihatnya di depan ini kan ada dari pihak istri-istri para korban nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak soal perjalanan kasus yang saat ini belum menemukan titik terang? Terima kasih rekan media baik cetak maupun online. Pertama, saya sebagai penasihat hukum dua klien saya saat ini lagi mendekam di penjara, dan dalam hal ini juga kuasa hukum juga dari kedua istri beliau. Dalam hal ini nanti akan dijelaskan oleh kedua istri klien saya yang saat ini lagi mendekam di penjara. Tentu mereka akan merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Tentu dalam proses ini kami tetap berupaya hukum sejauh ini. Maka daripada itu apa yang dirasakan nanti akan dijelaskan oleh istri dari kedua klien saya yang saat ini lagi ditahan. Ya. Baik, pengacara atau penasihat hukum dari kedua pelaku DF dan LO ini. Nah, ini pertanyaan ini kami akan menyampaikan kepada kayaknya sih lebih ke mengarah ke isi para pelaku ini, Pak ya. Pertanyaan emosional ini, agak sedikit emosional ini, Bu ya. Tolong nanti disampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Nah, salah satunya begini, Bu. Bagaimana perasaan Anda ketika suami Anda ditetapkan sebagai tersangka? Nah, jelas-jelas kecewa, sedih, sakit hati, ada juga Bang. Karena di sini nih masa enggak kami berdua yang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan yang manen di dalam itu banyak. Termasuk ketua kelompok pun tetap manen. Tapi dia dalam BAP dia bersikeras tak nyebut selama 6 bulan tak panen. Padahal sampai detik ini pun kami dapat info, dapat kabar dia panen terus. Jadi kami itu minta tolonglah kan bapak yang di atas untuk beri kami keadilan seadil-adilnya. Kalau bagi kami ini memang rasa tidak adil lah. Kalau memang benar-benar laki aku tuh bersalah kan ini, kami nak semua yang masuk dalam kelompok tani itu ikut terlibat juga jadi tersangka. Ini kan seakan-akan kami berdua enggak mau dijadi kambing hitam jadi korban. Sedangkan di dalam itu banyak yang makan duitnya, banyak yang panen, banyak yang apa-apa. Aku banyak bukti ya, sampai video orang panen, video lagi aku transfer ke orang-orang aku ada. Jadi aku tuh kayak tak akan ikhlas kalau gak laki aku yang nanggungan selama sebulan ini di dalam penjara. Dalam keadaan cuaca macam ini, dingin atau apa, sedangkan orang lain lagi sedang ketawa-tawa, hahaha lah, kumpul-kumpul, padahal nikmatnya duitnya sama. Aku tak akan ikhlas sampai kiapapun aku minta keadilan seadil-adilnya. Kalaupun seandainya laki aku memang benar-benar bersalah, aku nak semuanya masuk. Karena bukan gak laki aku yang makan duit, bukan laki aku aja yang kerja di dalam itu soal. Kalau nggak cuman berdua ini ditetapkan sebagai tersangka, kami sampai kiapapun kami akan tetap nuntut keadilan sampai gimana pun. Oke, Ibu, makasih atas penyampaiannya. Nah, untuk Ibu Leo sendiri, bagaimana Anda memandang tuduhan yang diberikan kepada suami Anda? Kalau untuk aku sebagai istri, ngerasa saya di sini memang tidak adil juga saya. Sedangkan yang lebih, lakiku sebagai super kan, yang lebih di sini disebut macam ketua tadi kan, Rama dan anggota-anggota lainnya dalam kelompok ini tuh senang-senang sekarang. Sedangkan kami tersebut menderita. Laki kami lah terutama yang sekarang ini ditetapkan sebagai tersangka. Sama macam kita tadi. Ada teman lain, Bu? Kalau dari Ibu sendiri, pandangannya, Bu? Memandang tuduhan yang diberikan pada suami Ibu apa ya? Tidak terima. Tidak terima ya, Bu? Nah, kemudian ini, Bu, apakah Anda memiliki bukti yang mendukung klaim suami Anda? Banyak aku bukti, Pak. Selain video yang kayak nama Enes tuh nyebut dak isak ke lahan, dak tahu apapun katanya tentang lahan itu, ada aku bukti video.
videonya apapun itu aku ada. Kayak nama Pak Ican, tak pernah nerima duit dari laki aku, sampai bukti transferan pun aku ada. Banyak yang emen-emen tuh semua tuh, yang itu tuh semua ada video bang, be itu panen tuh. Jadi jangan memberatkan laki aku, bahwa seakan-akan laki aku enggak yang panen dalam itu, yang berkuasa. Oke Bu, selanjutnya untuk Bapak pengacara nih Pak, atau penasihat hukum daripada Pak Depri dan Pak Leo ya Pak. Bagaimana Anda menilai proses penyelidikan kasus ini Pak? Yang pasti saya menilai dalam hal ini secara tegas saya terangkan bahwa penyidik dalam hal ini tidak transparan dan tebang pilih. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau diandai katakan barang ini adalah ditetapkan mereka klien saya tuh melanggar pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang merusak dan mengangkut hasil pertanian ataupun kehutan, itu yang jelas di situ tidak ada perkebunan ataupun hutan yang seharusnya di situ adalah ex PT AMA perkebunan itu yang pertama. Kalau kita merayu dari kelompok tani yang diajukan mereka itu sebenarnya yang diajukan hutan, tapi yang diajukan oleh kelompok tani adalah dalam hal ini bukan hutan. Faktanya di lapangan adalah bekas PT AMA, yaitu perkebunan bekas PT AMA. Dan saya sangat kecewa kepada penyidik dalam hal ini. Upaya saya untuk bernegosiasi persoalan dan permohonan penangguhan saat ini tidak ada kejelasan hukum dalam hal ini. Kedua, dalam hal ini saya sangat kecewa lagi dengan penyidik yang jelas-jelas dalam perkara ini, dalam BAP sudah ditentukan semua, sudah diungkapkan semua. Kenapa hanya 2 klien saya yang ditetapkan? Pemilik DO dan penerima barang, kenapa masih santai dan bersenang-senang di luar? Secara hukum itu harus ditetapkan juga sebagai tersangka dan yang lainnya. Baik Pak, jadi begini, ini pertanyaan mungkin akan berlanjut kepada kedua belah pihak dari terduga pelaku soal kasus ini ya Pak. Apakah ini mempengaruhi hubungan dengan keluarga dan tetangga kalian gitu kan? Tak jelas lah bang kami seakan-akan dikucilkan orang, seakan-akan kami penjahat benar di dalam ini. Padahal mohon maaf bang, ini aku cerita yang sebenar, kata laki aku kan ini nih lah berjalan selama 5 tahun bang, yang yang diketuai dari Rama. Rama itulah bang sebenarnya ada 5 tahun tuh, tapi waktu di BAP dia nyebutlah 6 bulan tak panen. Padahal kami ada pun bukti terbaru, sampai laki aku waktu lah dipanggil jadi saksi pun bang, laki aku nemu nih pemanen dia manen, dia nyebut tak isak panen sama sekali selama 6 bulan. Ada laki aku sendiri nemu panen bang. Apakah Anda juga mengalami diskriminasi atau stigma dari masyarakat Bu? Iyalah, kami seakan-akan kami yang merasa kiapa lah ya, ngeliat laki bang malah masuk bang penjara itu, pastilah orang berpikir jahat amat laki, mampus lah kau, inilah itulah, pastilah orang, kalau orang banyak nyukur saya ada jual lah bang. No itu tuh pastilah kami terima, tapi kami tidak masalah karena utak dari semuanya pun bukan laki aku bang. Karena ibaratnya aku tahu laki aku tuh gak bawahan, ibarat masa ketua di dalam ini nih, sempat berleha-leha, ketawa hahai kan segala sesuatu tuh bang, yang kalau organisasi itu harus bertanggung jawab tuh, biar aku pun itu tanpa diminta atau enggak pun tetap ketua bang. Ya terus Bu, ini bagaimana Anda menghadapi kesulitan ekonomi selama proses hukum ini Bu? Kelanjuran aku nang berjualan teh, aku tang mencari sikit-sikit bang. Laki aku nang sikit banyak nang ada ninggal biar tak banyak misalnya, dapatlah bang bertahan sikit-sikit campur. Ya, intinya ada bisa berjuang dulu ya Bu. Nah ini yang lebih menarik Bu, terkait ini kan kelompok nih yang Ibu sampaikan, ya kan? Apakah Anda memiliki dukungan dari komunitas tersebut Bu? Nggak ada atau sama kelompok sekali tani? bang. Malahan bang, inilah aku cerita. Semenjak laki aku ditetapkan jadi tersangka, orang-orang isak di bawah laki aku tuh bang langsung bang berpihak ke Rama. Sedangkan selama laki aku berjalan ini, sebelum kejadian ini, orang-orang yang 6 atau orang berapa itu di bawah kaki laki aku gitu bang. Jadi apapun kerja gitu minta duit atau apa ke laki aku bang. Setelah laki aku kena musibah ini, orang tuh langsung bang kayak berteman lagi tuh kan Rama, kayak minta perlindungan lagi tuh kan Rama. Sampai mertua aku pun ada di sana orang itu kumpul-kumpul di Komisi Jok, tak tahu membahas
kata saya menyebut nak membahas masalah kelompok tani ini, tapi ipar aku kan ada juga bang ditetapkan sebagai saksi, tak diajak pun kalau seandainya B ini nih emang membahas itu, tak kan mungkin kan ipar aku tak diajak, jadi B itu tuh tak tahu ngatur strategi apa ke, tak tahu ke, aku tak tahu juga lah. Pokok intinya aku ngerasa laki aku tuh kayak di pojok orang benar lah, mentang-mentang laki aku lah bersalah, dianggap orang, ditimpa lah, tumpuk lah kan dia semua salah, tumpuk lah kan dia semua salah. Baik ibu, ya agak sedikit ini terguncang ya intinya bu ya. Nah kemudian ini bu, apakah harapan anda untuk penyelesaian kasus ini? Mungkin bisa didampingi dari penasihat hukumnya bapak. Kami emang anak damai bang. Laisa kami ini pengacara kami ngadap ke Kapolres, ngadap ke Kasat, kami diberi solusi ke kantor desa untuk mediasi kan. Tahu bang, terus dibatalkan. Dibatalkan. Dengan kami nanya, kami datanglah kan ke desa, tahu desa nyebut gitu, tak baca kan undangan kan aku batal ya. Dengan alasan apa pak dibatalkan? Mungkin dari penasihat hukum sedikit untuk menambahkan spesifiknya seperti apa? Saya sih berharap dalam hal ini, karena saya sebagai pendamping beliau, kuasa hukum dua klien saya, berupaya tegas dalam hal ini. Untuk daripada itu, saya menghormati proses hukum yang sedang dijalani pihak kepolisian dari penyidikan dan penyelidikan dalam hal ini. Tapi saya berharap transparan dan rasa keadilan. Jangan dalam tanda kutip dalam hal ini apa namanya itu ada tebang pilih terhadap penetapan tersangka. Kapolres sudah memberikan arahan pada Madua. Kasat sudah memberikan arahan yang baik, semua sudah saya lakukan upaya, tapi mungkin dalam hal ini terkendala tanda kutip. Bagi saya perkara ini penuh tanda kutip gitu kan. Kenapa hanya melibatkan 2 orang klien saya menjadi tersangka gitu. Baik Bapak, apakah Anda memiliki pesan untuk pihak berwenang? Saya berharap ke pihak Polres untuk tetap bersikap tegas dan adil dan transparan, jangan menutup-nutupi. Kenapa harus 2 orang ini yang jadi tersangka? Yang jelas penerima DO, terus yang menerima sawit itu, terus yang menerima uang itu kemana orangnya kan gitu? Kok kenapa hanya 2 orang? Yang lain-lainnya kemana? Seharusnya ketika mereka ditetapkan sebagai sangka, disangkakan melakukan tindak kejahatan, yang lainnya 55 dan 480-nya kemana? Kenapa nggak ditahan? Baik Bapak, terima kasih banyak. Ibu, kami mohon banyak ucapkan terima kasih karena sudah mau berjumpa dengan kami dari Headline News. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa didengar oleh pejabat yang berwenang, para penegak hukum. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk pengacara. Terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang telah disiapkan. Baiklah, terima kasih untuk saat ini. Mungkin itu saja. Mungkin kita akan kembali next dengan live streaming yang lebih efektif lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you, makasih.